Mendapat tempat istimewa pada acara temu kangen tersebut membuat sang ayah merasa yakin bahwa hubungannya dengan sang putra memang sudah membaik. Sebagai orang tua, tentunya Edi Abdul Manaf senang dan bangga melihat putranya berhasil dalam karir. Bahkan dengan jenaka, sang ayah mengakui bahwa sejak kecil Ahmad Dhani memang mewarisi sifat dan pembawaan dirinya. Nggak langsung jawab ya gitu, enggak. Entah itu pikir ya sudah. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar-Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Akhirnya kebersamaan Sarafi dan Sophie Agil serta kebersamaan mereka dengan sang buah hati kandas di tengah jalan. Keutuhan bahtera rumah tangga itu berakhir dalam sidang putusan cerai yang digelar Rabu kemarin tanpa dihadiri oleh Sarafi dan Sophie Agil. Dalam sidang itu, majelis hakim memutuskan bahwa kedua insan yang pernah mencintai dan hidup bersama itu harus berpisah. Namun permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Kini nasib hak asuh kedua anak mereka menjadi persoalan baru. Jika hasil sidang memutuskan hak asuh atas kedua buah hati mereka, Jibril dan Aisyah jatuh ke tangan Sarafi, maka Sophie Agil merasa bahwa putusan itu merupakan sebuah keputusan yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Saya udah nerka sih putusannya seperti ini. Hak asuh mungkin karena lihat dari KHI ya, agama kompilasi hukum Islam di bawah umur. Tapi nggak melihat secara keseluruhan gitu loh. Kalau di bawah umur tapi dia tinggalnya nggak sesuai dengan apa yang semestinya gitu. Kalau ada yang lebih baik lah dari yang sekarang. Aisyah tinggal misalnya baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Dia sama bapaknya, semua ada, segala macam sudah ada. Kenapa nggak dipikirkan ke sana? Untuk mempertahankan hak asuh anaknya, Sophie Agil berniat untuk naik banding. Sophie melihat kedua putra dan putrinya masih memerlukan fasilitas yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan buah hatinya tersebut, Sophie menilai bahwa dirinya mampu memenuhi semua kebutuhan kedua anaknya, Jibril dan Aisyah. Sebenarnya saya hanya tempat tinggal, fasilitas, sekolahnya, kesehatan. Terus terang kalau di sini dia kesehatan sudah karena rumah sakit sendiri ya, rumah sakit keluarga. Masalah pendidikan di Bogor sudah, Jibril sudah mulai ada playgroup karena umurnya sudah pas. Terus lingkungan semua sudah mendukung, rumahnya sudah lebih dari cukup, rumah sendiri bukan numpang ya. Statusnya rumah sendiri. Kalau Sarah sekarang masih numpang. Itu yang menjadi rasa khawatir saya sebenarnya. Jika Sophie Agil tengah memperjuangkan hak asuh anaknya, maka Gary Ishak justru sedang menggugat cerai istrinya, Sabrina Rizky Bonita atau Gina. Sidang pertama yang berlangsung kemarin di Pengadilan Agama Soreang, Bandung masih mengusahakan agar kedua belah pihak berdamai. Kuasa hukum Gary, Engkus Anang Kusnadi, sangat berharap agar gugatan cerai kliennya itu dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara pihak Gina tidak mengharapkan adanya perceraian. Jujur ya, berat banget ngelepasin semuanya gitu ya. Apalagi, nggak nyangka deh umur pernikahannya kok cuma sampai segini ya gitu. Itu pasti berat banget, itu berat. Kita lihat kalau sidangnya akan datang kemudian juga masih tidak hadir juga, ya kemungkinan hakim akan mempertimbangkan ketidaksungguh-sungguhan, ya mungkin saja itu. Gugatan cerai yang dilakukan Gary Ishak memancing tanda tanya. Mengapa Gary tampak terburu-buru ingin segera menceraikan istrinya, padahal permasalahan hukum yang sedang dijalaninya seputar kasus narkoba belum juga usai. Akhirnya dugaan adanya orang ketiga pun muncul. Menurut Insan Wibawa, kuasa hukum Gina, ketidakharmonisan rumah tangga yang disebut-sebut sebagai penyebab perceraian itu tidaklah masuk akal.
Namun jika dituding bahwa ada orang ketiga penyebab retaknya biduk rumah tangga Gary dan Gina, pihak Gary dengan tegas membantah. Bahwa tidak harmonis itu adalah sebuah akibat. Sementara penyebabnya kita tidak tahu atau belum tahu. Saya tidak melihat adanya permasalahan pihak ketiga ya. Setelah sekian lama Ahmad Dhani menanggung resah karena perseteruannya dengan sang ayah tercinta tak kunjung berakhir, kini Dhani pantas bernafas lega. Benarkah Dhani dan ayahnya telah rujuk kembali? Loh, fotonya dari mana ini? Udah izin belum ini? Ayahku udah pindah. Waduh. Hati Ahmad Dhani dan sang ayahanda terkasih kembali menyatu. Sembah sujud yang dipersembahkan oleh Dhani untuk sang ayah rupanya mewakili warna hatinya yang merindu untuk bertatap wajah kembali dengan sosok yang telah membesarkan dan mendidiknya. Mata sendu sang ayah, Bapak Edi Abdul Manaf, seakan ingin menyatakan betapa bahagia dirinya saat ini. Kekerasan hati yang selama ini bersemayam di hati sang ayah, kini terkikis sudah dan berganti dengan kelembutan kasih yang dalam. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua, Bapak Ibu, dalam acara Temu Kangen Mas Dhani dengan Papi Edi. Semoga pertemuan ini menjadi awal perhatian keluarga di tahun 2024. Ya dengan sendirinya, namanya anak ya. Dan saya kan sangat cinta mana saya ini ya. Ya otomatis bahagia sekali gitu. Dan dia sudah sungkem. Ya, secara tidak langsung kan dia sudah meminta maaf segala kesalahannya. Ya namanya orang tua ya kita maafkan. Nggak bisa kita dendam terus, nggak bisa. Jadi saya maafkan ya sudah. Cuma itu kan hanya Allah yang Maha tahu. Ya tidak ada, yang penting islah sudah gitu aja. 3,5 tahun tidak bertemu, seolah memahat kedalaman rasa rindu Ahmad Dhani terhadap sang ayahanda tercinta, Edi Abdul Manaf. Atas nama cinta dan hormat terhadap orang tua terkasih, Ahmad Dhani sengaja menggelar acara temu kangen di sebuah kafe milik Dhani di Bandung. Dalam kesederhanaan dan kerendah hatian tiada terperi, Ahmad Dhani mencoba memapah sang ayahanda yang tentu tidak sekuat dan sesehat dulu lagi. Rasa rindu itu tampaknya tidak cukup dibayar hanya dengan menopang sang ayah untuk beringsut dari tempat duduknya. Tanda cinta Dhani terhadap ayahnya disempurnakan, manakala potongan tumpeng pertama ia persembahkan bagi orang yang berperan penting dalam hidupnya. Disambut oleh tepuk tangan yang riuh rendah. Yo. Mendapat tempat istimewa pada acara temu kangen tersebut membuat sang ayah merasa yakin bahwa hubungannya dengan sang putra memang sudah membaik. Sebagai orang tua, tentunya Edi Abdul Manaf senang dan bangga melihat putranya berhasil dalam karir. Bahkan dengan jenaka, sang ayah mengakui bahwa sejak kecil Ahmad Dhani memang mewarisi sifat dan pembawaan dirinya. Nggak langsung jawab ya gitu, enggak. Entah itu pikir ya sudah. Saya harus berpikir ke belakang. Ya bagaimanapun anak saya ya harus saya doakan. Harus saya restui usahanya dia ya. Kan supaya jalannya lebih mudah. Memang dari kecil dia itu gitu. Ya tidak jauh beda dengan ayahnya.
Kebersamaan yang terjalin antara Dani dan sang ayah rupanya ditularkan juga kepada segenap yang hadir di tempat itu, termasuk mereka yang tergabung dalam Republik Cinta, yakni Mulan.